Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman mahasiswa. Di pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang Data Manipulation Language atau DML ya, atau DML di sini. Oke, kita langsung ke bagian outline-nya saja. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah tentang pendahuluan DML itu apa. Kemudian view ini maksudnya itu cara SQL untuk menampilkan data. Kemudian insert ini SQL untuk menyisipkan data, update SQL untuk mengubah data, dan delete SQL untuk menghapus data ya. Oke, tujuan pembelajarannya di sini mahasiswa yang jelas kalian nanti bisa memahami tentang perintah-perintah SQL yang ada, kemudian kalian juga bisa mengimplementasikannya. Oke, kita langsung saja ke bagian pembahasan kita, yaitu tentang Data Manipulation Language atau DML. Nah, kita ke pendahuluan dulu. SQL itu punya tiga bagian ya, kita sebut sebagai tiga bagian atau tiga part gitu ya. Yang pertama itu ada bagian DDL. DDL ini sudah kita bahas sebelumnya di minggu terakhir sebelum TTS. Kalian sudah tahu untuk perintah create database seperti apa, kemudian drop database dan alter database juga kalian sudah tahu. Nah, di minggu pertama setelah TTS, kita akan membahas tentang Data Manipulation Language. Di sini query yang kita gunakan adalah select, insert, update, dan delete. Nah, untuk perbedaannya itu secara praktis kalian bisa lihat untuk DDL ini adalah definition ya, artinya kalian dituntut untuk bisa membuat struktur database dan tabel yang ada beserta batasan-batasan ya, atau constraint di situ kita sebut sebagai constraint. Nah, teman-teman sudah tahu tentang constraint, salah satunya not null. Nah, not null itu salah satu constraint, kemudian ada PK dan FK. Nah, ini yang bagian DDL itu kalian lebih ke ini ya, kalian diminta untuk paham lebih ke struktur database kalian atau juga struktur tabel yang ada pada database tersebut. Nah, untuk DML ini kalian nanti akan lebih fokus ke data manipulation atau manipulasi data. Kalian akan mengelola data di sini. Jadi sebelumnya kita belum punya data ya. Di DDL, saya tidak pernah membuat atau meminta kalian mengisikan data-data di dalam tabel kalian yang sudah kalian buat. Nah, nanti di DML ini ada beberapa record data. Ada beberapa record data nanti yang kita gunakan di sini. Cara insert data itu seperti apa misalkan ya. Oke. Kemudian ada yang namanya data control language. Ini berkaitan dengan ini lebih banyak digunakan di Oracle, tapi nanti kita akan coba. Jadi saya sesuaikan nanti dengan RPS kita, apakah kita membahas tentang DCL juga atau tidak. Kalau misalkan kita membahas tentang DCL, kita akan coba query-query yang ada pada bagian DCL. Oke. Untuk saat ini kita hanya fokus ke DML-nya dulu. Jadi kalian harus bisa membedakan DDL, DML, dan DCL ya. Oke, di DML di sini pengelompokannya ada select, insert, update, dan delete. Nah, di sini untuk klasifikasinya, select perintah yang digunakan. Jadi perintah select itu digunakan untuk mengambil data pada tabel database. Jadi di sini kita akan menangkap data-data yang ada pada tabel. Nah, itu perintahnya select. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Select bintang from mahasiswa. Artinya kita akan mengambil semua data dan semua atribut yang ada pada tabel mahasiswa. Oke. Misalkan saya contohkan di sini. Misalkan kita punya tabel, nama tabelnya itu adalah mahasiswa di sini. Mahasiswa. Oke. Tabel mahasiswa kita itu terdiri dari NIM, atribut yang pertama adalah NIM, yang kedua adalah nama, kemudian yang ketiga di sini misalkan saya tambahkan IPK ya.
Nah, di sini ada NIM, misalkan NIM-nya 112, kemudian 113, 114, kemudian namanya di sini ada Ani, misalkan Siti, kemudian Dio, misalkan. Nah, IPK-nya misalkan di sini 356, kemudian 389 dan oh, oke, saya ubah dulu. Mungkin teks saja ya. Oke, 3,23 misalkan. Kemudian 3,89 dan 3,87 misalkan. Oke, kita punya record data seperti ini. Nah, oke, saya besarkan saja. Nah, kita punya record data seperti ini. Kalau kalian menggunakan query select, jadi semua data ini akan ditampilkan. Jadi yang ditampilkan adalah semua data ini pada semua atribut yang ada. Nah, bagaimana untuk menampilkan, misalkan kita hanya ingin menampilkan nama dan IPK saja. Nah, kalian bisa menggunakan perintah select, bintang itu kalian ubah dengan nama, IPK. Kemudian tambahkan from dan nama tabelnya. Oke, yang kedua di sini dia menambahkan clausa ya di sini clausa, kemudian clausa where kita sebut sebagai clausa where. Kemudian ini ada namanya condition. Condition atau kondisi. Kondisinya seperti apa? Jadi perintah yang kedua ini maksudnya adalah kita akan mengambil semua data yang ada pada atribut mahasiswa yang mana usianya itu 20. Jadi yang diambil hanya yang usianya 20. Selain dari usia yang 20 ini tidak kita ambil. Nah, itu untuk yang bagian kedua, yang query kedua ini akan saya bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya karena untuk clause where ini ada banyak sekali condition ya. Nah, ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk insert ini untuk menyisipkan data atau menambahkan data pada tabel kalian. Nah, misalkan di sini kalian gunakan perintah insert into mahasiswa. Mahasiswa ini nama tabel kalian, kemudian ini adalah atribut-atribut yang ada pada database kalian. Jika kalian ingin mengisi semua data yang ada pada semua data pada atribut, oke, misalkan di sini kan punya atribut NIM, nama dan IPK. Kalian tanpa perlu menggunakan ini, tanpa perlu kalian menuliskan atributnya yang ada di sini. Jadi langsung saja insert into mahasiswa, values, kemudian data-data yang ingin kalian masukkan. Oke, nanti akan saya contohkan. Kemudian untuk update di sini adalah mengubah data. Kalian bisa gunakan query-nya adalah update, nama tabel, set, yang mau kalian ubah itu yang mana. Misalkan di sini di contoh ini dia ingin mengubah nama lengkapnya menjadi Nur di sini. Nah, condition-nya yang NIM berapa yang akan kalian ubah menjadi Nur. Misalkan di sini IPK, misalkan IPK Ani ini bukan 3,23 ya. Misalkan di sini IPK-nya adalah 3,90 misalkan. Nah, kalian bisa mengubah IPK ini menjadi 3,90 di mana kondisinya itu NIM-nya itu adalah 112. Jadi yang kalian ubah adalah yang mahasiswa yang punya NIM 112. Jadi di sini IPK-nya 3,90 misalkan. Nah, sama juga dengan delete punya clause where juga karena di sini untuk menentukan data yang mana yang akan kalian hapus. Nah, jadi di sini artinya delete kalian akan menghapus data pada tabel mahasiswa di mana data yang akan kalian hapus itu memiliki NPM 102.96832 misalkan. Oke. Kalau sudah, saya akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini kita akan langsung ke praktiknya saja. Oke, di sini
yang pertama kalian lakukan adalah kalian buka exam, kemudian jalankan service MySQL kalian. Setelah kalian jalankan, cukup MySQL saja ya. Kalau sudah kalian jalankan, kalian bisa membuka terminal kalian. Nah, terminal yang sudah dibuka, kita bisa gunakan perintah yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu MySQL -u spasi truth kemudian min p ya. Kalau sudah kalian enter saja. Oke. Di sini dia minta password karena di sini saya tidak MySQL saya tidak menggunakan password. Jadi langsung saya enter saja. Oke. Kalau sudah, yang perlu kalian ketahui di sini, kita di sini menggunakan database namanya adalah MariaDB. Oke. Saya tidak tahu apakah di MariaDB ini sudah ada database atau belum. Jadi di database server saya di sana apakah sudah ada database yang terbentuk atau belum. Jadi kalian bisa cek gunakan show databases ya. Oke, di sini saya sudah punya dua database. Database yang pertama namanya SIA dan database yang kedua namanya test di sini. Oke, jadi saya tidak mungkin membuat database dengan nama yang sama. Jadi saya akan membuat database dengan nama mahasiswa di sini. Oke. Kalau sudah saya enter saja. Oke, di sini kurang ya database-nya. Database mahasiswa seperti ini. Oke, kalau sudah query oke, di sini artinya database-nya sudah terbentuk. Saya lihat kembali database-nya. Gunakan perintah show database ya, databases. Di sini tambahkan es. Oke, kita sudah punya database dengan nama mahasiswa di sini. Kalau sudah kalian di sini kita belum menggunakan database tersebut, jadi masih known di sini. Artinya empty ya, belum ada database yang kita pilih atau yang kita select. Bagaimana cara memilih database tersebut? Kan bisa gunakan perintah use. Kita sudah use mahasiswa ya, use nama database mahasiswa. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kalian enter saja. Nah, jadi yang sebelumnya di sini known, setelah kita enter di sini, database-nya akan menyelect atau memilih database yang kita pilih. Jadi yang kita pilih adalah mahasiswa. Oke, di sini sudah terisi, database-nya adalah mahasiswa. Kita akan membuat satu tabel di sini. Create table ya. Nama tabelnya misalkan mahasiswa juga, mahasiswa. Oke, di sini create table mahasiswa. NIM-nya di sini in 20. Kemudian koma. Kita sudah punya NIM, kemudian nama, misalkan di sini namanya varchar misalkan ya. Nama varchar misalkan di sini 30. Kemudian NIM nama kota ya. Kota misalkan saya atributnya di sini saya gunakan NIM nama kota dan password misalkan. Kota, jadi kotanya di sini juga varchar 30. Kemudian password di sini. Password juga varchar di sini 30. Kalau sudah saya tambahkan primary key-nya adalah NIM misalkan di sini. Oke. Kalau sudah mungkin bisa kita enter ya. Oke, error di sini.
Sebentar, check the manual that correspondent to. Oke, kita kalau seperti ini. Yang primary key saya letakkan di atas saja. Oke, jadi primary key-nya ini di sebelah sini ya. Sebenarnya ada dua cara, kalian bisa letakkan primary key-nya di akhir, bisa juga meletakkan primary key-nya di bagian ini. Jadi langsung seperti ini. Kemudian nama di sini varchar 30 misalkan. Kota juga varchar 30. Oke. Oh ya, saya belum menambahkan not null di sini. Oke, saya tambahkan in, kemudian not null ini sebagai primary key-nya ya. Oke, kemudian nama varchar juga 30 saya isi di sini. Not null juga, artinya tidak boleh null ya, tidak boleh null. Kemudian kota juga di sini saya tulis varchar 30 null, artinya boleh null kota, dan password. Nah, untuk password ini varchar 30 boleh null juga. Oke, kalau sudah saya enter saja. Nah, query-nya sudah terbentuk. Kalau sudah kita lihat strukturnya menggunakan perintah dash, nama tabelnya ya, sepertinya seperti ini. Nah, ini strukturnya sudah kelihatan. Name ini sebagai primary di sini. Yang boleh null ini hanya kota dan password. Sedangkan name dan nama itu tidak boleh null. Kalau misalkan sudah, kita bisa tambahkan datanya dengan perintah insert. Jadi yang ini saya copy, kalian bisa download di ikhlas kalian ya. Jadi ini sudah saya sertakan dengan materi yang PowerPoint tadi di ikhlas. Kalian bisa download, kemudian kalian kopikan saja. Atau ini, kalian untuk buat tabelnya, kalian bisa kopikan yang ini juga, tanpa harus menulis ya. Bisa juga langsung yang kemudian setelah tabelnya terbentuk, kalian isi datanya dengan query yang di bawah yang kedua ini. Oke, ini saya copy saja. Kemudian saya paste. Usahakan sama ya di sini. Saya punya name, di sini name, kemudian nama juga sama nama, kota juga sama kota, dan passwordnya juga sama. Kalau sudah, saya enter saja. Nah, di sini query-nya sudah berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian ada 11 record, ada 11 data. Tidak ada data yang duplikat, tidak ada data yang double, data yang sama. Kemudian di sini warningnya juga 0, jadi tidak ada kesalahan di sini ya. Oke, kalau sudah, untuk mengecek, untuk melihat data-data kita bisa menggunakan query yang ini. Saya akan contohkan yang pertama. Di sini saya ingin melihat name dan nama saja misalkan. Jadi kalian bisa gunakan select name, nama, from nama database-nya, nama tabelnya ya, mahasiswa seperti ini. Kalau sudah, kalian enter saja. Nah, di sini saya bisa melihat data name dan nama mahasiswa yang ada ya. Jadi di sini ada data name, nama dari mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa. Oke. Nah, itu untuk perintah yang pertama ini. Untuk perintah yang kedua di sini, ini digunakan ketika kita mengambil semua atribut dan record data yang ada pada tabel tersebut. Jadi, kalau yang pertama ini kita hanya mengambil name dan nama. Nah,
kalau kita menggunakan bintang, itu artinya kita mengambil semua record, semua atribut yang ada. Jadi, nama dan mahasiswa, NIM dan mahasiswa, NIM dan nama, ini akan saya hapus menjadi bintang. Kemudian, saya enter saja. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini perbandingannya jelas ya. Di sini yang ditampilkan hanya NIM dan nama. Di query yang kedua ini yang ditampil semua atribut, jadi atribut NIM, nama, kota, dan password itu semua ditampilkan. Semua data juga ditampilkan. Oke. Oke, yang ketiga itu distinct. Oke, jadi distinct itu seperti apa? Saya akan contohkan di sini distinct. Misalkan di sini saya tambahkan kota ya, kota. Misalkan di sini yang pertama adalah Jogja, yang kedua ini misalkan Bandung misalkan. Kemudian yang ini Jogja misalkan ya. Nah, ini saya ubah jadi Bandung, B-nya ini Jogja. Oke. Jadi kalau kalian menggunakan query distinct, yang kalian distinct adalah kotanya. Jadi kotanya nanti itu hasil distinct. Misalkan yang kalian distinct adalah kota, hasilnya itu nanti adalah Jogja dan Bandung ya. Hasilnya itu adalah Jogja dan Bandung. Kenapa? Karena di sini artinya distinct itu adalah mewakili. Jadi misalkan kalau di sini data Jogja itu ada 2, nanti yang akan yang dituliskan hanya 1. Jadi distinct itu mewakili data yang ada pada atribut yang ini, atribut kota. Jadi misalkan di sini kita tambahkan lagi, misalkan di sini ada Jakarta misalkan. Kemudian Jakarta lagi. Jakarta. Misalkan di sini Malang. Kemudian ini Jogja misalkan. Ini Malang. Nah, jadi di sini nanti yang kita tambahkan adalah Jakarta dan Malang. Oke, seperti ini. Nah, artinya distinct itu hanya mewakili data yang ada pada atribut yang kita distinctkan ini. Misalkan yang saya distinctkan kota, itu yang diambil hanya satu data ya, satu data dari setiap recordnya ini. Jadi dia hanya mewakili. Oke. Kalau kita contohkan saja di sini, misalkan yang akan saya distinctkan itu adalah di tabel kota ya, misalkan saya distinct, saya select distinct seperti ini ya, distinct, oke, distinct. Yang saya distinct itu kota, kemudian from nama tabelnya di tabel mahasiswa. Oke, seperti ini saya. Nah, jadi di sini ada banyak sekali kota. Ada Bengkulu, Jogja, Palembang, Jogja, Semarang, Palembang, Jogja. Jadi yang diambil hanya satu data. Satu data yang ada di sini. Jadi hanya mewakili ya. Misalkan di sini ada Bengkulu, oke, Bengkulu sudah diwakili. Kemudian Jogja di sini, Jogja sudah diwakili. Palembang sudah diwakili. Misalkan di sini Jogja lagi, dicek apakah di sini ada data Jogja. Jogja ternyata sudah ada. Kita langsung next ke data yang lain sampai nanti pada Semarang. Nanti Semarang dicek apakah Semarang sudah diwakili di sini. Misalkan kalau belum, nanti dia akan menambahkan data Semarang. Jadi di sini distinct itu kegunaannya seperti ini ya, untuk mewakili saja. Oke, kalau sudah, kita ke bagian yang kedua, query select di sini. Oke, di sini kita akan mengurutkan data misalkan. Untuk mengurutkan data, kalian bisa menggunakan misalkan di sini saya select star saja supaya hasilnya nanti kelihatan semua. Select star from mahasiswa. Oke, kalau untuk mengurutkan data, kalian gunakan order by seperti ini. Order by. Nah, kalian ingin mengurutkan berdasarkan apa? Misalkan saya ingin mengurutkan berdasarkan namanya misalkan. Nama di sini, kenapa nama? Karena atributnya di sini nama ya namanya. Oke, kemudian spasi.
tambahkan ascending ASC atau descending DSC, DESC. Nah, bedanya apa? Ascending itu akan mengurutkan, kalau karakter yang diurutkan itu A sampai Z. Jadi A dulu sampai yang paling bawah itu adalah Z. Oke, kalau descending itu sebaliknya. Yang paling atas itu adalah Z dulu sampai A. Nah, kalau angka ascending itu yang diurutkan mulai dari angka terkecil sampai angka terbesar. Descending itu sebaliknya, angka terbesar terlebih dahulu sampai angka yang paling kecil. Oke, kita contohkan menggunakan ascending dulu ya. Jadi order by nama ASC. Saya tambahkan semikolon, saya enter di sini. Oke, yang saya ascendingkan itu berdasarkan nama, yang saya order by itu berdasarkan nama, kemudian saya menggunakan metode ascending. Ascending, dia akan mengurutkan berdasarkan huruf yang paling awal dari abjad ya. Jadi di abjad itu dimulainya dari A. Oke, jadi di sini dimulainya juga dari A, B, sampai pada yang paling akhir ya di abjad. Oke. Misalkan kalau saya ubah menjadi descending di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kebalikan daripada yang atas ya. Nah, ini kalau berdasarkan nama. Bagaimana kalau berdasarkan NIM? Saya akan berdasarkan NIM, kemudian saya ascendingkan. Nah, kalau berdasarkan NIM, saya ascending, dia akan mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai yang terbesar. Kalau saya descendingkan, maka yang terjadi sebaliknya ya. Nah, sebaliknya. Jadi yang paling besar terlebih dahulu, yang ditampilkan di atas, sampai pada yang paling kecil. Jadi yang paling kecil nanti, NIM yang paling kecil, yang nominal nilainya itu paling kecil akan ditampilkan yang paling bawah. Ya, seperti itu penggunaan ini order by dan ascending atau descending. Jadi ascending atau descending ini adalah metode pengurutan data ya. Oke. Selanjutnya kita mengenal yang namanya S. S ini nama alias ya, bisa kita sebut sebagai nama alias. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan saya ingin NIM ini akan saya ganti dengan nomor induk mahasiswa dan nama ini akan saya ganti dengan nama mahasiswa. Jadi di sini di tabelnya akan berubah ya, di sini yang ditampilkan ini akan berubah sesuai dengan nama alias. Misalkan select nama, select NIM terlebih dahulu itu S nomor, induk, mahasiswa. Kita tambahkan koma. Oh, ini bukan koma ya, tapi underscore, nomor underscore, induk, underscore, mahasiswa. Jadi tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian nama S, namanya itu, nama aliasnya itu nama mahasiswa misalkan. Oke. From, nama tabelnya apa? Tabelnya mahasiswa ya. Oke. Kita enter saja. Nah, jadi di sini nama aliasnya adalah nomor induk mahasiswa, kemudian yang nama tadi nama aliasnya adalah nama mahasiswa. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan query yang ini ya, query yang S ini. Kan bisa menerapkannya pada semua ini ya, semua atribut, atribut kota, misalkan di sini kita ubah kota asal, itu juga bisa. Selanjutnya itu ada yang namanya limit. Saya akan coba saja limit di sini. Select star from mahasiswa. Limit. Nah, limit itu untuk membatasi jumlah data. Misalkan limit 5. Nah, limit 5 artinya dia hanya akan menampilkan 5 data saja ya, 5 data teratas. Jadi di sini 5 data teratas yang akan digunakan. Nah, itu untuk yang limit ya. Nah, limit penggunaannya seperti ini. Kemudian untuk nama alias. Nah, ini ada yang mau saya jelaskan, saya lupa jelaskan di nama alias. Nama aliasnya ini. Misalkan seperti ini. Di tabel itu nomor induk mahasiswa, kemudian di bagian di bagian atribut kedua ini nama mahasiswa. Bisa tidak misalkan saya ingin menampilkan
nama mahasiswa menggunakan nama aliasnya. Misalkan select nama mahasiswa, kita gunakan nama alias yang di sini from mahasiswa. Oke, bisa nggak ini? Oke, saya enter saja. Nah, jawabannya tidak bisa. Jadi nama alias itu tidak bisa kita gunakan untuk menampilkan data yang ada di tabel tersebut ya. Jadi untuk menampilkan data yang ada pada tabel tersebut, kita tetap harus menggunakan nama yang asli. Nah, di sini kita tetap harus menggunakan nama mahasiswa. Oke, jadi bisa kalau kita menggunakan nama atribut yang asli. Jadi nama alias itu tidak bisa kita gunakan untuk tidak bisa kita gunakan pada query selanjutnya untuk menampilkan data yang lain ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang query insert, bagaimana menyisipkan data. Oke, yang pertama di sini saya coba yang pertama terlebih dahulu di sini. Oke, misalkan saya ingin menginsert atau menambahkan data ya, istilah lainnya. Oke, insert into ya. Insert into nama tabelnya, nama tabel kita adalah mahasiswa. Kemudian di sini di yang bagian pertama ini dia menambahkan atributnya atau kolom-kolomnya. Oke, misalkan di sini saya tambahkan saja atribut yang mau saya tambahkan itu adalah nama, nim ya, nim terlebih dahulu, nim, nama, kota, password ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalian tambahkan values-nya. Tambahkan values-nya. Value plus S ya di sini. Kemudian kalian tambahkan nilainya. Misalkan untuk nim itu integer, artinya kalian tidak perlu tanda petik ya. Jadi misalkan saya langsung saja di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian untuk nama karena varchar dia butuh yang namanya tanda petik. Misalkan di sini itu SS misalkan ya. Kemudian kotanya di sini Jogja misalkan. Jogja. Oke, Yogyakarta. Kemudian passwordnya di sini coba 1 misalkan. Oke, kalau sudah kita enter saja. Nah, di sini query-nya sudah oke. Satu record data ditambahkan. Kita tampilkan dulu datanya. Select star saja, select star from mahasiswa seperti ini. Nah, jadi satu data sudah ditambahkan di sini. Nah, itu cara menambahkan data. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu menuliskan kolom-kolomnya ini atau atributnya. Jadi langsung saja. Oke, misalkan di sini saya tambahkan satu data lagi. Insert into mahasiswa. Nah, ini kan harusnya nama kolomnya ya atau atributnya. Ini kita langsung values saja. Values. Langsung isikan datanya di sini. Misalkan 3 4 5 6 7 8, namanya misalkan Edo Christian misalkan ya. Kemudian kotanya di sini misalkan Pontianak. Dan passwordnya misalkan coba 2 misalkan ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan saja. Nah, di sini query-nya berhasil kita tampilkan. Nah, di sini datanya sudah kelihatan ya. Edo Christian, Pontianak, coba 2. Nah, jadi cara yang pertama kalian bisa menambahkan kolom-kolomnya atau atributnya di sini. Cara yang kedua itu kalian tanpa perlu menambahkan kolom atau atributnya. Jadi kalian hanya perlu mengisi value-nya saja, nilai-nilai yang mau kalian tambahkan. Oke. Jadi sebenarnya penambahan kolom itu bisa kita gunakan jika yang kita isi hanya pada kolom tertentu.
Misalkan kita punya data seperti ini, NIM dan nama akan kita isi, sedangkan kota dan password itu tidak akan kita isi. Dengan satu syarat, syaratnya itu kota ini nul dan password juga nul. Oke, misalkan saya des lagi, des nama tabelnya mahasiswa. Oke, saya des. Nah, ini yang boleh nul di sini adalah kota dan password. Artinya kota dan password ini boleh kita kosongkan, sedangkan NIM dan nama akan kita isi. Nah, sekarang kita isi dulu. Insert into mahasiswa. Kita isi, kita tambahkan kolom yang mau kita isi. Misalkan yang pertama ada NIM, kemudian yang kedua ada nama. Oke, jadi yang kita isi nama, NIM dan namanya saja. Kemudian values-nya, misalkan di sini 333. Kemudian namanya adalah Dio misalkan di sini. Jadi disesuaikan ya. Misalkan di sini yang kalian tambahkan adalah NIM dan nama, jadi value-nya juga hanya 2, NIM dan nama. Oke, kalau sudah saya enterkan saja. Oke, query-nya berhasil di sini. Kalau sudah berhasil, akan saya tampilkan datanya. Nah, di sini datanya udah masuk, NIM-nya 333, namanya Dio, kotanya 0, dan password-nya juga 0. Artinya, kotanya ini tidak kita inputkan, dan password-nya tidak kita inputkan juga. Oke, kalian bisa dengan cara seperti ini, dengan alasan, dengan ini ya, dengan syarat ya. Syaratnya itu, kota dan password itu nilainya adalah 0, boleh tidak diisi. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah query update di sini. Untuk mengupdate kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Oke, misalkan di sini saya akan mengupdate data saya ini ya, yang paling atas Eko Ferianto SS. Jadi Yogyakarta akan saya ubah menjadi misalkan Bandung ya, misalkan Yogyakarta ini misalkan akan saya ubah menjadi Bandung. Nah, bagaimana cara dia melihat kondisinya? Oke. Kita contohkan saja di sini. Update nama tabel. Update nama tabelnya apa? Nama tabelnya mahasiswa. Set, gunakan set ya, seperti ini. Jadi yang biru di sini adalah perintah pada SQL-nya, kemudian yang cetak hitam itu kalian sesuaikan dengan yang ada di database kalian. Set misalkan tadi yang mau saya ubah adalah kota. Kotanya sama dengan, jangan lupa, kota yang tadi itu adalah Yogyakarta akan saya ubah jadi Bandung ya, misalkan di sini Bandung. Saya tambahkan petik. Oke. Kemudian kalian cek lagi di sini where, ada clause where condition. Itu untuk jadi dia akan mengecek data mana yang akan diubah. Jadi kalau misalkan kita seperti ini aja, dia sistem tidak akan tahu data mana yang akan diubah. Jadi kita perlu menambahkan clause where di sini. Data yang akan kita ubah adalah data yang NIM-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang satunya 8 ya, data yang mau kita ubah. Oke, kalau sudah bisa kalian enter saja di sini. Oke, query-nya berjalan dengan baik. Harusnya tadi yang di sini Yogyakarta jadi Bandung ya. Kita coba. Kita lihat. Nah, ini udah benar ya. Jadi data yang dengan NIM 11 ini sudah berubah, kotanya menjadi Bandung. Oke. Ini bisa kalian bisa mengubah kota, bisa mengubah password juga misalkan. Oke, misalkan di sini saya mau mengubah kota saya lagi. Nah, jadi yang Bandung ini ternyata saya salah ketik misalkan. Saya ubah menjadi Malang misalkan di sini. Kotanya menjadi Malang. Kemudian password juga akan saya ubah. Password. Jadi pemisahnya menggunakan koma ya. Nah, di sini ada koma. Passwordnya itu karena bentuknya string akan saya tambahkan petik. Coba 1 akan saya ubah menjadi rahasia. Atau seperti ini aja. Public misalkan. Public. Oke. Saya tambahkan clause where-nya. Jadi setelah sebelum where itu tidak ada koma lagi. Jadi yang ada komanya itu hanya untuk pemisah bagian kolom atau atributnya ini saja. Jadi setelah sebelum
Misalkan di sini tidak ada lagi yang kalian ubah, itu tidak perlu ditambahkan koma ya. Jadi langsung saja ke bagian where-nya. Where di sini name. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan condition yang lain. Misalkan nama sama dengan Eko Ferianto SS. Tapi biasanya kebanyakan yang digunakan adalah yang primary key-nya. Jadi name di sini. Oke, kalau sudah, saya enter saja. Oke, sudah berhasil ya. Kita akan cek datanya. Nah, di sini yang sebelumnya saya ubah jadi Bandung menjadi Malang, passwordnya yang sebelumnya coba 1 jadi public. Oke, seperti itu untuk update data. Kemudian untuk query delete ini sama seperti query sebelumnya. Jadi sistem itu tidak akan tahu. Sistem tidak akan tahu data mana yang akan kita hapus tanpa kita menambahkan condition-nya. Jadi tetap harus ditambahkan condition-nya. Oke. Query-nya delete from nama tabelnya mahasiswa, tambahkan closal where di sini. Where name misalkan sama dengan 11. Oke, jadi di sini saya akan menghapus tabel yang ada data yang ada pada tabel mahasiswa yang memiliki NIM 11111. Oke. Oke, query-nya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi di sini harusnya NIM yang 11 ini sudah hilang ya, tidak ada pada tabel kita lagi. Oke, kita jalankan. Nah, di sini NIM 111 atas nama tadi Eko Ferianto SS itu sudah hilang ya di sini. Oke, itu untuk menghapus data. Oke, nah jadi teman-teman bisa akses ini melalui kita sebut namanya itu aplikasinya PHP MyAdmin. Oke, misalkan seperti ini, teman-teman bisa buka browsernya, ketikkan localhost. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau di Windows itu cukup localhost saja ya. Kalian ketikkan localhost seperti ini. Nah, tapi kalau kalian menggunakan Mac itu harus ada 80-80-nya. Jadi sesuaikan dengan sebentar. Oke, network yang ada di sini ya. Kalau yang Windows kalian bisa gunakan localhost slice dashboardnya atau langsung ke slice PHP MyAdmin-nya di sini. PHP MyAdmin. Oke. Nah, dia langsung ke bagian ini. Atau kalau misalkan kalian udah di dashboard, kalian tinggal klik saja yang PHP MyAdmin ini. Kalau sudah kalian klik, oke, kita punya database mahasiswa, kita buka. Nah, di sini ada tabel mahasiswa, kita buka. Oke, data-datanya sudah ada di sini. Yang ini kita menggunakan konsol. Yang ini kita menggunakan konsol, sedangkan yang ini lebih ini ya. Interface-nya itu ada, jadi lebih mudah di manage, dimanipulasi juga data-datanya di sini. Oke, kita juga bisa menggunakan query yang ada di sini, misalkan select di sini, select bintang from mahasiswa misalkan. Nah, ini bisa juga kita jalankan di bagian PHP MyAdmin. Nah, data-datanya kelihatan. Oke, di bagian SQL-nya ini. Misalkan di sini kita set. Saya jalankan get auto set-nya, select bintang, misalkan saya coba select staff from misalkan mahasiswa, saya tambahkan where di sini. Oke, jadi kalau di sini sudah ada autocomplete-nya ya. Where nama misalkan namanya itu adalah misalkan di sini kotanya misalkan di sini Yogyakarta ya. Where kota itu misalkan sama dengan Yogyakarta misalkan. Oke, kita akan menampilkan data dengan kota Yogyakarta. Oke, ini data-data yang data mahasiswa yang bertempat tinggal di Yogyakarta atau yang asalnya dari Yogyakarta. Oke. Jadi ada dua teknik, kalian bisa menggunakan konsol seperti ini
seperti yang dipelajari sebelumnya, kalian juga bisa menggunakan teknik seperti ini ya. Bisa melalui GUI-nya di phpMyAdmin. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Teman-teman bisa ini ya, bisa dicoba nanti. Kalian setelah kalian coba, kalian buat laporannya, kalian bisa kumpulkan ke saya ya. Nah, itu nanti saya jadikan sebagai post lab juga. Oke. Untuk lebih jelasnya, post lab-nya kalian bisa cek di Ikhlas. Oke. Jadi di Ikhlas juga nanti saya minta laporan apa? Laporan kalian, apakah kalian menyimak video dan mencoba, atau kalian cuma melihat-lihat, atau kalian tidak belajar, itu kan saya bisa lihat melalui laporan yang kalian buat. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini video untuk pertemuan di ML kita. Kalau misalkan ada yang teman-teman mau tanyakan, teman-teman bisa buka Ikhlasnya, kemudian ke menu diskusi, discuss, kita bisa discuss di sana. Kita akan saya buka akan saya buka diskusi untuk materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar, selamat mengerjakan semuanya.